Beli ya. Lu mau kemana? Ayo guys, kita lihat gymnya SMK Madani dan Ibadur Rahman. Ada berapa orang ini? 7. 7 ya. Akumulasi gerakan aja ya. Satu orang ya. 8 atau 7? 8 sama Pak Sofwan. 2 orang udah. Pak Mitra, jam gue Linda. Oh, gitu. 2 orang beneran. Enggak, kita berdua. Iya. Oh, bisa enggak ya? 2 orang Kita sopan. Bisa ya? Ya. 2 orang. Sebetulnya gerakan yang saya kasih itu tadi, yang tadi itu squat itu kalau untuk nurunin kadar. Oh iya, Mak. Paling cepat. Tapi lakukan itu. Saya juga pengen gitu. Kan cuma 3 orang nih, teman saya ini. Jadi pembakaran lemak itu bukan, kan orang kalau nggak paham, Pak saya mau ngecilin perut, saya latihannya sit up. Jadi kalau dengan latihan angkat beban itu lemak itu yang dipaksa. Ibu bapak melakukan begini aja lemak perutnya turun. Jadi bukan karena gerak lengan, lemak perutnya di sini. Jadi pembakaran lemak yang real itu semua universal. Jadi kadang orang lupa ke situ ya. Jadi melakukan angkat beban kenapa paling efektif menurunkan kadar lemak itu ya tadi. Karena banyak resistensi otot yang tergerak. Nah, saya kasih gerakan pertama yang tadi itu namanya squat. Squat itu sederhana. Kalau misalnya cuma jongkok berdiri aja. Jongkok berdiri, bebannya bisa pakai ini. Ya, terus turun, bawa. Nah, jadi kalau squat yang baik itu kalau bisa di cross leg, jangan menunduk lutut ke depan. Jadi mendorong. Nah, gitu. Jadi menunduk belakang. Nah. Ada bagus. Jadi squat yang baik itu kayak duduk, Pak. Makanya saya kalau ngajarin tuh. Ini mah analogi aja ya. Tuh. Squat yang bagus itu kayak arah duduk, kan? Bisa sampai yang pakai kursi dulu berarti ya? Bisa. Kalau enggak, teman-teman bisa melakukan sedapatnya dulu. Nanti fleksibilitinya sering dilakukan akan terus berulang. Nah, otot yang nah, jadi Sekarang tanpa kursi, Pak. bagus. Otot ini yang terlibat otot paha depan dengan glute dan bokong. Nah, ibu pengen kenceng, squat. Itu 2 otot. Secara tenis latihannya cuma jongkok berdiri, tapi otot yang beraktivasi karena pegang dumbbell seluruh tubuh akan bersubsidi dengan. Nah, satu itu squat ya, jangan lupa. Yang keduanya overhead press, dorong ke atas, turun ke bawah. Nah, di atas kepala, turun ke bawah, terus turun ke bawah. Nah, ini gerakannya untuk melatih otot bahu, persendian bahu dan persendian siku. Otot yang dilatihnya bahu, dada atas sama lengan. Kualitasnya sangat baik. Ini basic ya. Tadi squat, kedua ke atas. Bisa menggunakan kettlebell. Kalau bebannya kurang ini, bisa melakukan pakai kettlebell. Lebih mudah. Ya. Kalau mau buat keseimbangan, saya biar tangannya seimbang, bisa melakukan dumbbell. Tuh, yang tadi bilang katanya yang ini sering dilihat tuh di atas. Oke. Ya. Oh. Itu tuh Pak Sofwan tuh itu tuh. Langsung Dua. Nah, tapi kontrol di atas kepala. Di atas kepala. Nah, iya. Luar biasa. Kalau ini dilakukan tadi squat sama ini seminggu 3 kali. Jadi caranya untuk lihat progres bapak-bapak ini gampang. Kalau misalnya 3 set aja. 3 set dengan melakukan 12 repetisi atau nah misalnya kalau misalnya dilakukan 3 set 10
disesuaikan bebannya. Kalau misalnya 10 masih ringan, boleh tambah hitungan atau tambah beban. Nah, Karena ini. Nanti dihitung aja ya. Tapi saya kan kayak gitu, pengen Nah, Apa kayak dia berikutnya rowing. Rowing buat punggung nih, otot paling banyak di tubuh. Kalau otot paling gede tadi paha, sekarang otot yang paling banyak di tubuh itu punggung. Tapi masih Untuk tadi awalan ya itu beban dari ringan. skor. Terukur aja. Nah, Senang squat. punya. Kalau misalnya saya pakai beban masih tetap berat tubuh sendiri, atau tubuh sendiri masih berat, tadi kan tubuh itu lebih meringankan. Jadi kalau misalkan saya mau 4 kilo, Ya. tapi usahakan dari yang kecil dulu ya sekali Ya, dilihatin dulu gitu. Jadi pokoknya nanti saya kasih kirim lengkap kayak Word lah, kirim programnya, programnya, iya itu dilakukan nanti. Di situ saya tulis berapa set, bebannya saya kosongin, disesuaikan dengan Ya. teman-teman. Nah, yang kedua rowing. Rowing itu melakukan gerak menarik pakai sikut, tapi punggungnya tidak membungkuk ya, melengking. Tarik ke sini. tidak membungkuk Pak. Iya. Ininya nanti ganggu. Nah, atur levelnya. Iya. Iya, yang teman. Nah, tarik samping. Tarik samping. Iya, samping. Naik ajaran apa ya? Nah, ini kuat bakar kalori atau bakar lemak luar biasa. Gerakan ini banyak. Gokil, cukup bagus. Itu rowing. Ya, ini benar Nah, bebannya disesuaikan. Ingat ya, lakukannya itu. Bebannya boleh disimpan, kalau nggak kuat boleh disimpan. Angkat pada situ. Tuh. Nah. Terus, nah akumulasi pembakaran kalori yang paling baik itu tadi hitungan tadi. Kalau cuma 2 kali mungkin dia tidak rasa tadi. Tapi kalau misalnya 12 kali ya, itu badannya diam, berlukuk. Nah, badannya di bawah. Ingat, tadi apa? Squat, overhead press, sama rowing. Nah, rowing bisa dikombinasi dengan apa? Dengan pull. Nah, ini pull. Ini yang lebih mudah ini sama, tapi nah kualitasnya. Jadi kalau kualitas bebannya bisa semakin maju dia bebannya akan semakin berat. Semakin ke belakang dia akan semakin ringan. Tangannya lurus Pak. Lurus. Tarik pakai sikut ke samping. Tahan. Lepas. Tarik ke samping. Nah, terus. Jangan berhenti. Turun. Nah, samping. Nah, jangan sampai kendor ya. Nanti ini bisa disesuaikan. Ini kan bisa di set up. Nah, gitu. Tuh. Oke. Pelan, turun pelan sampai lurus tangannya, tarik lagi. Ah, gitu. Ini sama. Jadi otot yang bergeraknya sama dengan punggung. Bisa dilakukan habis ini boleh ke situ. Nah, yang ketiga, yang keempat, deadlift rada susah ini. Nah, lagi. Bebannya mendorong bokong ke belakang, ruku. Tuh, penting ya. Jadi dari sini tegak. Oh iya. Ya, tangannya tidak melakukan aktivasi, tangannya cuma buat nempelin aja. Turunkan beban dengan sesuai gravitasi, mendorong bokong ke belakang, ruku. Tangan, membungkuk gitu. Lodanya berarti lebih. Tuh, tuh, ya. Ya, tuh. Tuh, nekuk sedikit. Ya, ya. Nah, gitu. Tapi tidak sampai membungkuk ya. Nah, di sini nilainya segini aja dulu tuh. Tegak. Nah, ini luar biasa juga. Gerakannya cuma namanya deadlift. Dia gerakannya cuma merunduk, tegak, merunduk, tapi luar biasa. Buat melatih otot lower back, punggung sama paha belakang dan bokong. Kualitas geraknya paling baik. Itu basic semua. Yang terakhir push up. Aduh itu Ya, push up kalau misalnya teman-teman nggak bisa push up, misalnya push upnya saya pengen yang mudah push upnya. Nah teman-teman sini ada dumbbell ya. Nah ini dumbbell ya.
Kita gunakan matras. Di video kan? Pas apa ada video? Coba lihat, coba lihat. Menyala. Nanti boleh di video dengan gerakan berurutan aja ya. Nah, kalau tidak bisa melakukan push up, Paket saya lupa. Butuh paket. kalau push up kan memang berat tubuh ya. Iya. Kalau ibu bisa pakai lutut. Ya, menurunkan badan, konsepnya mendorong lantai. Menurunkan badan pelan-pelan mendorong lantai. Aduh, saya masih berat kayaknya gitu mah. Balikin dengan double. Iya. Dorong lurus ke atas, turun. Oh bisa gitu ya? Ya, sama. Otot yang terlibatnya sama otot pectoralis, dada, bahu, dan lengan. Cuma lebih berat ketika tubuh ya. Ya, bebannya tubuh. Dan tubuh. Yang di sebelah langsing karena kita dulu. Iya. Bukan. Langsung dia berat. Langsung keren. Langsung. Ayo masih langsung. Lutut dulu. Lutut, ke lutut. Dorong depan. Ngebot tuh coach. Oke. Cukup bisa melakukan seperti ini. Kalau masih berat juga bisa menggunakan push up di dinding. Iya. Tuh, namanya wall push up. Oh, Nah, sama yang tadi Pak video tentang. Nah, dia gitu. Kan kita ukur. Lumayan dia berat kabeh gede. Nanti buat masuk dada. Dorong belakang. Dorong sini. Sini buka. Nah, dorong sini buka. Dorong sini. udah pasang. Oke. Nah, itu bagus. Nah, kayak gini aja, bebannya disesuaikan. Kalau awal biasanya goyang-goyang, berarti memang belum pernah olahraga. Nanti semakin kesana sering dilakukan akan stabil. Kuncinya berarti sering melakukan ya. Oke. Intens. Terakhir bisa melakukan gerakan lengan. Lengan pakai namanya biceps curl. Sebetulnya itu buat tambahan aja. Kenapa saya taruh di terakhir? Karena ini otot cuma satu. Kalau buat juga mah yang tadi aja katanya. Pertama squat, terus overhead press, rowing, deadlift. Nanti saya pilih urutannya. Ada dulu ya? Ya. Nah, terakhir. Bener. Ya. Terakhir. Nah, karena tadi di luar ya, kayak jumping jack, buat melatih otot jantung bisa melakukan bed terus. Nah, itu. Oh, Pak. Balap lompat pasukan. Tuh, dua orang. Bisa di videoin ya? Kita mulai ya, kita hitung dari mundur. Ya. Saya cobain dulu. Jadi kalau belakang ini merunduk, nekuk ini lagi. Nah, banyak pilih aja, bisa hebat. Nanti melakukan gerakannya, karena kita pakai waktu, bisa tuh. Ayo. Terus pasukan. Terus. Ya. Oh. Stop. Bebannya mau tahan banget. Ya. Stop. Terus. Yo, terus. Terus. Ayo terus. Terus. Terus cadepi, terus tarik cadepi. Bisa? Coba. Melinda. Ayo Bu Melinda, semangat pegang Bu Melinda. Nah, gitu. Tapi mundur ke depan. Nah, kok. Ayo. Jangan terlalu mentang ya. Nah, gitu. Biar. Nah, go. Terus. Kurang tajam cucu. Iya. Terus. Cukup. Oh, 2 orang lagi. Bener jangan tingginya.
tingginya setinggi di bawah ini pas harus ke sini kan ya, pelan aja karena kalau latihan ini yang perbandingannya di atas ya go mulai nih ya dulu nah ini bisa dilakukan. Nah, ya, teman-teman nggak perlu kamu latihan perutnya apa sih sebetulnya akumulasi dari semua gerakan itu akan menghasilkan pembakaran kalori yang bagus. Jadi buang mindset mau latihan perut. Saya kasih latihan terakhir buat perut ini aja. Yang udah buat six pack Jadi jangan salah paham. Bukan mengecilkan perut tapi melatih otot perut ya six pack. Kakinya tempel. Tangannya di sini. Jadi asosiasinya kayak mau melempar pet ini ke samping. Tuh. Ya. Nah. Ya. Tuh. Bebannya bisa disesuaikan. Hitungan waktu. Hitungan waktunya boleh 25 detik. Samping. Coba. Nah, putar kiri sampai perutnya dikunci ya. Terus. Bagus. Yang terakhir buat melatih otot yang paling bagus. Boleh, itu berat lagi. Jadi elbow plank sama tag plank, duanya boleh dilakukan. Kalau misalnya di lantai pakai apa turun bener, jangan sakit kalau ada lemas. Ya, boleh. Sebetulnya itu variasi aja. Ini yang saya kasih lakukan itu latihan dasar aja. Latihan dasar. Enggak, jangan. Yang samping. Tuh, tegak dulu. Tendungi ke belakang dulu. Nah, tarik pakai sikut ke samping. Iya. Itu yang rowing. Kalau yang berikut tadi dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nice, good. Sampai berdiri tegak. Turun lagi. Sampai berdiri tegak. Nah, bagus. Sip. Nah, ini semuanya nggak terhenti. Tuh. Ya. Tuh. Oke. Nah, tegak. Sampai tegak. Nah, gitu. Sampai tegak. Bebannya jatuhnya sesuai gravitasi di bawah. Oke. Cukup. Terus coba yang ini. Tuh. Yang di sini di semakin badannya plain banget. Nah, gitu. Nah, jatuhin bawahnya tuh. Tarik ke atas. Cukup, lepasin lagi. Jadi jangan sampai keluar ya. Terus. Nah, ini ringan karena kualitas derajat kaki kalau mau berat ini depan lagi. Kalau nggak jatuh, nah, ya, tarik. Oke. Ya. Ya, tepuk. Balik sampingnya. Kalau squat, terus. Ingat ke belakang. Nah, gitu. Nah, nanti teman-teman di sini kalau misalnya banyak kan bergantian, kita harus berurutan, tapi diselesaikan one by one. Tadi, oh itu masih dipakai teman, saya sebelum dulu beresin 3 set. Beres itu
oh ini masih dipakai, saya refresh dulu 3 set. Lakukan beracak boleh, tapi dilakukan tadi itu minimal kalau mau untuk sehat dan bugar itu 2 kali seminggu udah cukup. Kalau mau pembentukan frekuensinya ditambah seminggu 3 kali minimal. Dan nanti bebannya bisa diatur sesuai terukur teman-teman lagi. Kalau durasinya Durasi latihan itu paling ya 1 jam lah sama main HP sama istirahat. Jadi setiap sesi istirahat boleh 2 menit. Oh, ya, misalnya harus makan sampai ngos-ngosannya hilang, baru mulai lagi. Sampai ngos-ngosannya hilang. Jadi jangan sampai teman-teman masih ngos-ngosan itu namanya kardio. Gitu. Kalau untuk gaya kebugaran itu ada jeda lah, istirahat minimal 1 jam. Tapi minum boleh, tapi minumnya ada batasannya nggak? Minum itu boleh tapi teratur. Ya. Jangan sampai lagi ngos-ngosan minum banyak. Minumnya mau air hangat, air dingin lebih bagus. Ya. Kalau fisik, yang bisa lah. Oh, soalnya jadi kiper kali. Jadi perut itu ya tadi itu Pak. Jadi seiring kalau melakukan akumulasi terus nanti akan terus kencang sendiri. kencang sendiri. Atau gini, biar ibu-ibu atau bapak-bapak pengen terlihat faktanya secara data, bapak punya ukuran banyak. Sebelum melakukan ukur dulu perutnya berapa senti. Kalau cowok itu normalnya itu 70 lingkarannya. Kalau cewek 80 normalnya. Ya, kan. Nah, kalau pengen terlihat lebih lebih saya progresif nggak gitu kan. Selama ini latihan teh gini-gini aja sih, karena olahraga tidak ada yang gini-gini. Semua pasti ada manfaatnya. Cuman kadang kita lupa kalau kita sudah dapat arisan, sudah pegang uang, lupa duit waktu dikocok, ya kan? Ada keterlaluan uang, gitu kan? Aduh batu duit. Tapi kalau sudah kita dapat, yang lain mau itu ya, dan yang begitu pun olahraga. Jadi olahraga ini lakukan secara teratur. Seperti saya tadi bilang, jangan terlalu harus berat, terarah aja. Nah perut Pak, perut itu dia akan menyusunnya dengan seiring waktu, bukan dengan sit up, bukan dengan satu. Kalau bisa ya diet, kalau nggak bisa ya lakukan latihan beban tadi. Akumulasi, Dari makan gitu ya. Ya dari makan, tapi konsekuensi makan itu pilihannya berat teman-teman, apalagi sudah punya keluarga, nggak mungkin istrinya makan enak kita makan terus-terusan, nggak mungkin. Sekarang bertahap aja, lakukan aktivitas fisiknya aja bertahap. Nanti seiring waktu kayak saya sekarang seiring waktu umur saya kan sudah tua, saya kadang diatur itu buat kualitas saya aja, bukan tentang saya mau jadi apa, karena ya itulah kebugaran sama kesehatan lebih penting. Iya. Lebih mahal biaya rumah sakit. Iya, gitu. Coach, aku mau nanya, tapi kalau orang nge-gym, laparnya luar biasa. Ya, sekarang ini saya kasih pemahaman ya. Kenapa orang yang sudah lama makannya banyak tapi berat badannya nanti nggak naik. Nah itulah. Jadi gini, fungsinya kita ngangkat beban itu berarti menaikkan cc. Ya, kalau mobil cc-nya ditaikin terus pasti boros. Beda dengan kayak gini. Teteh diam di rumah makannya banyak, ceritanya beda. Tadi teh akumulasinya penumpukan lemak yang berlebihan. Lemaknya itu bukan kita hilangin semua, lemak itu penting buat kita, tapi disederhanakan. Lemak itu jangan berlebihan. Karena tadi ketika lemak berlebihan, apa yang terjadi? Bukan tentang badannya tidak bagus, akan jadi penyakit metabolic syndrome yang berhubungan dengan gula darah, hipertensi, jantung. Itu dari situ bakalnya. Kalau kita nggak bisa ngatur lemak, pasti kemana-mana. Gitu kan. Nah itu. Jadi tapi nggak apa-apa kalau udah nge-gym makan. Makan boleh. Kalau nggak makan, lemas. Jadi makannya kalau kalau misalnya mau ada goal yang ya makannya yang penting tadi kita bijak. Ada makannya berapa kali sehari? 3 kali ya, bijak aja. Kalau misalnya makannya sudah banyak, ya aktivitas fisiknya naikin lagi. Cuma rumus awal aja Pak.
Ini rumus awal aja yang kasih buat teman-teman biar sederhana. Maksud sederhananya mau nyusahin. Jadi gini, aduh si coach mah baru mau latihan beban nggak boleh makan ini nggak boleh. Berjalan aja dulu. Nanti seiring waktu sambil teman-teman belajar bisa melihat, oh iya ya makan ini berlebihan itu nggak baik dengan ini. Tapi ya tadi itu lakukan dengan sederhana aja dulu. Melakukan pola hidup sehat itu harus dari senang hati. Kalau kita melakukan dengan karena ada coach di sini, nanti yang terjadi apa? Kayak tukang ban, kempes motor, kayak tukang ban. Terus udah bannya bagus, ditinggalkan, nanti kempes ke sini lagi, bukan sini. Jadi teman-teman harus senang hati. Ingat, saya melakukan olahraga, saya mau mendampingi suami sampai akhir hayat. Saya mau banyak umur dengan sehat. Itu. Kalau patokannya ke situ, pasti enggak, iya kan? Doa cukup, doa juga perlu, tapi harus dibarengi dengan ya salah satunya yang tadi itu olahraga buat intermittent fasting itu konsepnya kayak puasa. Jadi misalnya berlaku buat orang yang mau menurunkan kadar lemak cepat. Misalnya, teteh nih ya saya analogikan, saya nggak bisa diet. Tapi apa yang saya harus bisa lakukan? Ada strategi puasa dari pagi sampai makan siang. Ya tapi kan nggak ada aktivitas fisik. Ya, jadi sebetulnya jangan dibilang ampuh intermittent fasting itu sebetulnya itu salah satu strategi aja. Strategi untuk mengurangi jendela jam makan. Yang tadi pagi-pagi tadi ada dodokal, sahur. gitu kan misalnya sebetulnya bukan nggak boleh dah hidup itu harus dinikmatin, tapi tadi bijaknya kita dengan tubuh kita, ya kan? Nah kalau misalnya sederhana lah, saya pengen tidur enak, makan enak, minimal saya tidak ada penyakit, sok lakukan olahraga dulu lah, jangan ada yang macam-macam gitu. Iya, kalau saya kasih yang tingkatannya levelnya ini nanti teman-teman juga, aduh baru mau hidup sehat susah amat sih. Ya lakukan aja dulu kayak gini, berapa gerakan nanti saya set ke bawah ayat, tahapannya boleh dari mana aja, setnya ini lakukan. Dan olahraga mah bukan tentang kayak olahraga yang lain, hari ini berenang, sabulan ke futsal, seminggu lagi lari. Nah, bukan itu mah olahraga temporary. Kalau pengen buat kebugaran kata Pak Ayat tadi, lakukan minimal 2 kali. Luar biasa sekolahan yang ada gym di sini doang. Iya, saya dengan senang hati mau apa ya bisa, so gampang. Yang tadi juga karena dadakan, sebetulnya saya mau buat bootcamp di lapang dengan ada alat. Kalau dibuat bootcamp seru gitu kan, yang lain seru, yang lain joko, yang lain pakai matras push up, yang lain ini. Jadi seru. Nanti next time ada waktu buat jadwalnya kita buat bootcamp. Itu bisa teman-teman lakukan ke murid. Iya, ke murid. Bebannya nggak harus berat. Iya, rumah harus kayak gitu tadi lah. Aktivitas teman-teman kan ngajar, biar nggak ada yang tanya lagi. Coach, olahraga bisa bikin tidur nyenyak nggak, Coach? Bisa lah. Salah satu goal pertama yang didapat itu ya tadi tidurnya katanya. Kan saya tadi dikutip pas waktu saya ngasih materi 20 tahun yang lalu saya tidur nyenyak, dengan 20 tahun terakhir ini tidur saya nggak berubah. Nah kalau tidur kualitas tidur enak. Kalau tadi ya mungkin ikhtiar olahraga ini saya jalanin gitu. Jadi olahraga itu jangan datangnya ketika siun gering, preventif aja gitu. Jadi saya melakukan ini dengan senang hati supaya tubuh saya tidak terkontaminasi ya tadi toxicity Coach, kalau misalnya hari Kamis nih mau puasa, tapi pengen olahraga, baiknya itu di waktu apa? Pas jam berapa? Sore. Ya, menjelang mau buka. Jam 5? Ya, tapi kalau misalnya mau melakukan angkat beban kayak ini pagi-pagi, pas waktu masih tenaganya masih ada. Energinya masih Aman nggak kalau ketika puasa? Dilihat kualitas yang terpenting itu kalau lagi puasa itu hidrasi ya, tubuh dalam keadaan hidrasi, dalam keadaan
airnya cukup. Cukup dapat kebutuhan kalian itu air itu 30 ml per berat badan atau ya sederhananya 1.500 sampai 2.000 per hari. Tapi dicicil 41 ember langsung habis. Dicicil. Apa bagusnya air itu ya menjaga organ itu wajib lah. Kayak saya sekarang kan habis sholat subuh 200 ml. Ya nanti siang habis olahraga. Saya biasa lakukan olahraga itu habis sholat subuh. Jadi habis sholat subuh saya langsung olahraga sampai jam 7 baru saya gitu. Tapi olahraga itu tadi itu tidak ada batasan mau malam, yang penting dalam kondisi tubuh dalam ya sehat, jangan tadi lagi meriang maksa olahraga. Gitu deh. Yang penting nanti teratur, ada grupnya. Sebetulnya kalau latihan dari grup itu lebih gampang, lebih semangat, egonya lebih tinggi. Ini grupnya ada berapa? Ini grupnya ada berapa? Misalnya ada grupnya. Agas ya. Ini teman kelihatan. Kayak ini. Kayak kalau di tempat itu ya ini sama dan itu tidak ada yang istimewa, yang penting kemauan. Saya mau bawa abu lagi. Apa makasih di Tuh. Tuh. Sama. Tuh. Saya 92%. Anak tuh kan, tuh, iya sama dilakukan tuh. Kalau bersama-sama bisa iya, karena kan olahraga jangan melakukan ya apa dalam permainan itu lebih menyenangkan. Iya, jadi olahraga itu bukan hukuman, tapi perayaan untuk ketika tadi dia tidur enak, itu perayaannya. Makan enak, itu perayaannya. Jadi olahraga itu bukan hukuman. Saya mau tidur enak, saya olahraga nih gitu. Kan? Teman-teman kadang-kadang tanya gitu. Pasti disiksa, bukan siksaan. Oke, ada yang tanya lagi? Bu? Nanti saya kasih ininya saya buat dulu long trainingnya, saya kirim ke bapak ayah. Ya, minta ini namanya apa? Terus Oh yes, betul. Misalkan kayak drawing ya? Drawing. Terus nanti gambarnya kemana biar kita bisa. Iya, oh, pasti. yang ini tuh. Iya, nanti saya kirim. Kalau bisa videonya. video aja nanti pasang Ini alat ini juga sama. Ini alat video ini biasanya kurang efektif. Sama aja, fungsi dan fungsinya sama. Kayak ini fungsinya sama. Ini sama kayak tadi. Iya. Iya. Kayak ini buat kaki. Benar. Iya. Ini juga bisa kan? Sit up kalau saya Kalau ke bawah lebih berat ya. ya, kalau sit up itu lebih tingkat kesulitannya tinggi dan memang kalau belum paham bahaya. Mendingan plank sama ini aja, plank sama tadi itu. Terus yang Oke, upah pekan depan fitness. teman-teman ya. Oke teman-teman, siap nanti berarti di itu ya. Ya. Aman. Terima kasih, Bos. Siap. Gimana beli ya? Bos, kalau ini kayak gimana sih? Hipne bukan? Cuma Hipne. tingkatannya nanti levelnya setelah Setelah naik aja levelnya baru bisa pakai level dress. bukan naik, say. Bukan.
Pak, Mak. Oke, ya. Ada dokumentasi bukan? Agak, Mohon.